Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Gala Eka Suciati dari SMA Negeri 1 Ketapang, calon guru penggerak angkatan 10. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pada pembahasan pertama mengenai apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari. Setelah mempelajari modul 2.1, pemikiran saya berubah. Saya menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik yang khusus. Karakteristik tersebut adalah peserta didik menjadi pembelajar yang sesuai minat dan bakat. Peserta didik memiliki keberagaman pada kemampuan yang berbeda, fokus pada tujuan pembelajaran, evaluasi pada diagnosa kognitif dan non-kognitif, dan dapat mendapatkan perhatian dari guru yang berpusat pada murid. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perubahan pemikiran tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap diri saya dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya sudah menyiapkan RPP yang metode dan penugasan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dengan demikian, saya sadar bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Cara saya memiliki sikap positif dalam menjalani banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah merasa yakin dan percaya diri apapun yang sudah disiapkan dengan baik, di mana semua bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Semakin saya memiliki pemahaman dan persiapan yang tepat dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya akan mendapatkan kemudahan pada saat saya menerapkan ke peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, agen perubahan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik apabila guru sangat memahami cara belajar murid. Cara guru agar bisa memahami cara belajar murid dilihat melalui profil belajar, di mana meliputi preferensi belajar, struktur keluarga, habit favorit, minat, hasil asesmen, skor membaca, gaya kognitif, preferensi intelijen, preferensi lingkungan belajar, dan kelancaran membaca. Ada 5 cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Ketiga,
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, memanajemen kelas dengan efektif. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid dengan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang dimaksud mengetahui kesiapan belajar murid adalah melihat kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Dalam hal ini, guru dapat memetakan kesiapan murid dalam mempelajari materi baru. Misalnya, murid yang mana harus mendapatkan tugas yang mendasar dan yang mana yang harus mendapatkan tugas yang lebih transformatif. Murid mana yang masih bergantung pada guru atau murid mana yang lebih mandiri dalam mengerjakan tugas, atau murid mana yang lebih cepat dalam memahami materi dan yang mana yang lebih lambat dalam memahami materi. Pada aspek yang kedua yaitu minat belajar murid. Murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu mengetahui profil belajar murid. Preferensiasi terhadap pertama, lingkungan belajar, yaitu suhu ruang, cahaya, tingkat, dan kebisingan. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Ketiga, gaya belajar yaitu ada audio, visual, dan kinestetik. Dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Ada interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, dan naturalis. Untuk bisa menerapkan pengajaran berdiferensiasi secara optimal, guru harus memahami beberapa jenis strategi mengajar, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten adalah materi yang diajarkan kepada murid dapat memancing kesiapan belajar murid dari segi visual, auditori, dan kinestetik, atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses menyediakan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, agenda individu murid, variasi waktu dan kegiatan, serta pengelompokan yang fleksibel agar murid dapat memaknai materi secara baik. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, tagihan yang guru harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau variasi produk apa yang diminati oleh masing-masing murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Di antaranya, pertama, komunitas belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas saling menghargai. Ketiga, murid merasa aman secara fisik dan psikis. Keempat, adanya harapan bagi pertumbuhan. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, adanya keadilan dalam bentuk karya nyata. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan antar materi modul 1.2 dengan modul 2.1. Hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian,
Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru yakin dan percaya bahwa setiap siswa memiliki kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya kita akan berpindah pada keterkaitan antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1. Hubungan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir keberagaman dan keunikan murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan demikian, guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung. Sekarang kita membahas mengenai keterkaitan antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1. Apa saja hubungan visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir keberagaman dan keunikan murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan BAKJA, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi seorang guru dapat membuat visi sebagai seorang pendidik berdasarkan kebutuhan pada setiap siswa yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran berdiferensiasi bisa dijadikan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru yang berpihak kepada murid atau menghamba kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi antara seorang guru dengan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan proses selama belajar akan lebih nyaman dan aman untuk seluruh murid. Jadi, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, agen perubahan, pencipta generasi emas. Demikian video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.